menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Cerdas dari literasi, salam literasi. Ketinggalan zaman, tapi aku tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAB. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh pejabat kementerian, Excellency Direktur Regional English Language Office from United States Embassy, Bapak Brent Nihon. Yang saya hormati para kepala sekolah, para pembina, para guru, dan tentu yang kami banggakan, anak-anak sekalian, para peserta Festival Literasi Sekolah Tingkat Nasional tahun 2019. Bapak Menteri, pada kesempatan yang baik ini kami ingin melaporkan kegiatan tentang Festival Literasi Sekolah tahun 2019. Festival Literasi Sekolah atau FLS ini sudah memasuki tahun ketiga. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan budaya literasi, mulai membaca, menulis, literasi terhadap IT maupun
maupun literasi lainnya. Oleh karena itu, pada kegiatan literasi ini merupakan salah satu cara bagi kementerian untuk memotivasi agar gerakan literasi di sekolah bisa berjalan dengan baik dan benar. Gerakan literasi sekolah dilaksanakan di seluruh sekolah, yaitu sebanyak 45,2 juta siswa di seluruh tanah air, baik mereka yang ada di perkotaan maupun mereka yang ada di pedesaan maupun daerah-daerah terluar. Sehingga harapan kami dengan literasi ini akan meningkatkan kualitas pendidikan baik yang ada di kota maupun di pedesaan. Bapak Menteri, perlu kami laporkan bahwa penyelenggaraan MLS ketiga ini diselenggarakan di beberapa lokasi sekitar Jabodetabek yang berlangsung mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juli. Pada pembukaan MLS ketiga ini dihadiri oleh 1.750 peserta yang terdiri dari para peserta dari unit utama, dari sekolah, dari Pemda, komunitas literasi, penerbit, CSO, dan juga kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam festival literasi ini. Ada 4 acara MLS. Pertama, pembukaan pada hari ini. Kemudian yang kedua, pameran literasi yang berada di samping Plaza Insan Berprestasi yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 29, yang akan menampilkan 4 stand, yaitu praktek baik literasi, poster program, praktek baik literasi penerbit, dan juga literasi utama Kemdikbud. Kemudian kegiatan ketiga, festival literasi yang dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu di Komplek Kemdikbud untuk pengguna utama, kemudian pojok literasi, ruang serbaguna perpustakaan, dan ruang teater perpustakaan. Di antara kegiatan festival literasi adalah diskusi interaktif, pelatihan hingga peluncuran buku. Kegiatan ini akan diikuti peserta yang telah mendaftarkan diri secara online maupun offline kepada panitia 2019. Pada akhir kegiatan, panitia akan memberikan sertifikat kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif mereka dalam perayaan literasi. Keempat, kegiatan lomba yang dikoordinir oleh direktorat masing-masing yang berlangsung sejak kemarin tanggal 25 sampai dengan 29, yang meliputi menulis cerpen, baca puisi, cipta pantun, cipta syair dan mendongeng untuk SD, kemudian cipta puisi, cipta cerpen, pantun, storytelling, dan menulis esai untuk SMP, mencipta syair digital, mencipta cerpen, mencipta komik digital, dan mencipta meme untuk SMA, kemudian cipta buku elektronik tokoh vokasi, vokasi modal literasi bergerak, sudut baca vokasi, lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba pidato bahasa Jepang untuk SMK, kemudian bercerita, baca puisi, menyanyikan buku, sinopsis, penulisan kreatif, cerpen, cipta dan membaca puisi, dan cipta komik strip untuk SLB. Demikian Bapak Menteri, laporan kegiatan selama MLS 3 tahun 2019, dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan arahan, motivasi, dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pelaksana tugas Dirjen Tugasmen, Bapak Didi Suwardi,
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Regional English Language Office, US Embassy, Mr. Jeffrey Horn, welcome to my office. Bapak Ibu Guru, Pegiat Literasi dan Jalan Juri Festival Literasi Sekolah, serta yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, peserta Festival Literasi Sekolah ketiga tahun 2019. Tepuk tangan untuk peserta literasi. Bagaimana kita tahu bahwa literasi itu menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Jadi sudah menjadi kesepakatan organisasi internasional UNESCO bahwa salah satu alat untuk menentukan seberapa peringkat kemajuan sebuah bangsa itu adalah melalui salah satunya adalah dengan literasi. Dan kita termasuk negara Indonesia ini masih termasuk negara yang tingkat kemampuan membacanya masih sangat rendah dan perlu kerja keras untuk agar kita bisa segera mengejar satu ketinggalan. Yang paling harus kita pikirkan adalah mungkin cara guru-guru kita, cara mengajarnya kurang tepat atau tidak dengan menggunakan metodologi yang tepat. Kenapa? Karena kalau soal membacanya saya kira kita sudah termasuk kelompok masyarakat yang gemar membaca. Tapi membaca, sekedar membaca tapi tidak berusaha untuk bagaimana ketika membaca itu juga memahami. Padahal hakikat dari membaca itu adalah paham. Paham, kemudian membuat kita bisa nalar kita menjadi berjalan dengan baik karena bisa menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut paut terhadap apa saja yang kita pahami melalui membaca itu. Bahkan membaca itu juga tidak harus hanya dengan huruf. Kita selalu menerjemahkan pengertian membaca itu dalam arti yang sempit, yaitu membaca huruf. Padahal huruf itu hanya sebuah pertanda yang di dalamnya itu mengandung pesan yang kita usahakan bisa kita pahami. Akibatnya apa? Kita membaca huruf memang pinter, tapi kita tidak pernah bisa memahami apa yang ada di balik huruf-huruf itu. Sebetulnya malah kalau bisa membaca tanpa huruf itu lebih bagus. Karena Nabi, kalau yang beragama Islam, ketika diminta untuk membaca, Nabi malah tidak bisa membaca huruf. Karena kita masuk golongan buta huruf. Bangsa umi itu bangsa yang memang tidak mengenal huruf. Komunikasinya dengan lisan. Tetapi waktu Nabi pertama mendapatkan wahyu, yang diperintah adalah suruh membaca oleh malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca. Jadi sebetulnya kenapa Nabi tidak kenal huruf tapi suruh membaca? Artinya kita itu kalau membaca tidak harus dengan huruf, bisa membaca fenomena alam ini juga bisa kita baca tanpa huruf. Itu jadi hanya salah satu bikinan manusia, kode untuk agar kita bisa memahami sesuatu. Tetapi sebetulnya apa yang ada di jagat raya ini semua adalah merupakan pertanda-pertanda, penanda-penanda yang harus kita pahami maknanya. Dan cara memahami itu harus kita bisa menemukan hubungan-hubungan satu sama lain, indikator-indikator satu sama lain, dan kemudian menentukan sangkut pautnya, sebab hubungan, sebab akibat atau kausalitas dari semuanya itu. Itulah sebetulnya hakikat dari membaca itu. Tetapi kita sudah terlanjur terperangkap dengan pengertian membaca itu membaca teks, dan konyolnya ketika membaca kita tidak mengerti apa-apa sebetulnya apa yang ada kita baca. Apalagi kemudian
terutama kalau kita membaca teks kitab suci, alasannya tidak mengerti pun dapat pahala. Saya kira itu doktrin yang paling konyol di dunia adalah kita disuruh membaca kitab, tetapi walaupun tidak mengerti pun sudah dapat pahala. Akibatnya apa? Yang dikembangkan itu bacaannya yang bagus, tapi nggak ngerti apa itu isinya. Atau kalau perlu hafal, yaitu tahfidz Quran, tapi sebelumnya anak-anak tidak pernah diberi tidak diberi dorongan atau tidak dimasukkan untuk mengerti apa bacanya. Ini saya kira suatu kesesatan yang luar biasa. Akibatnya kita juga mengajari anak-anak kita membaca, tapi anak itu nggak mengerti. Padahal yang penting sebetulnya memahami apa yang dibaca itu kan yang lebih penting. Nah, saya tidak tahu di sekolah-sekolah apakah sudah mulai ada gerakan literasi yang seperti itu. Bayangkan ajaran agama Islam itu, Nabi itu pertama wahyunya yang pertama perintah untuk baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Bayangkan. Tapi kita termasuk umat Islam yang mengikutinya tidak paham. Ingat Nabi itu ketika diminta untuk membaca dia buta huruf. Tapi apa perintah Tuhan itu maksudnya? Dia membaca fenomena alam, fenomena yang ada yang diciptakan oleh Tuhan itu Nabi harus membaca, walaupun dia buta huruf. Jadi sebetulnya bukan mengenal hurufnya, apalagi membaca lancarnya, tetapi bagaimana memahami apa yang dibalik simbol-simbol dari huruf itu. Saya yakin sebetulnya misalnya cara mengajari literasi di anak-anak kita ya. Setelah mereka baca, kemudian dia diminta untuk menceritakan apa yang dia pahami dari dan kalau disuruh menulis dan menulisnya kalau bisa jangan persis seperti buku, tapi dia sudah bisa mengembangkan dari nalar kritisnya untuk membuat tulisan yang lain yang merupakan bentuk kritis kritik dari tulisan itu atau komentar dari apa yang dia baca itu. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mau melihat buku-buku tua, buku klasik, teks klasik, itu pasti yang bertulisan hanya separuh, yang separuhnya kosong. Maksudnya apa? Si pembuat buku itu agar itu bisa dijadikan ditulis untuk oret-oretan yang baca. Dia agar mereka punya catatan setelah membaca itu apa yang dia pahami dari itu. Itu yang disebut komentar. Karena itu kalau kita baca majalah Tempo itu juga editorialnya disebut catatan pinggir. Catatan pinggir adalah catatan dari penulis, biasanya Mas Gunawan Muhammad. Pasti dia harus membaca buku atau membaca apa, kemudian dia komentari dan kemudian dari buku itu dia berkontemplasi untuk menyampaikan pikiran-pikiran baru yang berdasar dari apa yang dia baca. Nah, kalau di dalam tradisi akademik kita sebetulnya, kemudian catatan pinggir itu nanti bisa jadi buku sendiri, yaitu sebetulnya karena itu kemudian orang yang mengembangkan dari pikiran penulis buku utama ini biasanya dianggap sebagai pengikut dari si penulis buku itu. Karena itu kalau kita mengenal misalnya ada penulis terkenal yaitu Karl Marx dengan punya Das Kapital, maka melahirkan para pengikut Marx yaitu Marxian. Marxian artinya orang yang memahami tulisannya, pikiran-pikirannya Marx, tapi kemudian dia menghasilkan pikiran yang baru. Kemudian juga ada misalnya misalnya kalau di dalam ilmu sosial itu kita mengenal ada tokoh namanya Max Weber. Begitu juga dari tulisan Weber ini yang punya yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Protestant Ethic and the Speed of Capitalism, yang itu merupakan buku induk dan buku temuan hasil risetnya Marx. Ada tokoh itu, maka itu kemudian orangnya yang menulis itu disebut kaum Weberian, yaitu orang yang membuat pikiran-pikiran baru yang bersumber dari ide pokok dari Max Weber itu. Kalau di dalam tradisi Islam juga begitu. Kalau ada pengikut Syafi'iyah, itu artinya adalah mereka yang pernah membaca bukunya Imam Syafi'i yaitu Al-Um, yang kemudian dia bisa menerbitkan buku baru
yang pendapatnya bisa saja berbeda dengan Imam Syafi'i, tetapi sebetulnya dia bersumber atau berdasarkan kepada pikiran dari Imam Syafi'i, maka disebut kaum Syafi'iyah. Nah, ini tradisi inilah yang harus dikembangkan di sekolah-sekolah kita. Anak-anak kita setelah membaca jangan kemudian dibiarkan saja, tapi tidak diberi tugas untuk bagaimana dia belajar terampil untuk memahami apa yang dia baca. Jadi problem kita masih sangat besar, dan itu saya kira menyangkut masalah metode membaca, metode belajar kita. Dan itu tidak hanya tanggung jawab guru-guru bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Semua guru mestinya ketika memberikan penugasan membaca kepada anaknya harus kemudian diminta untuk refleksi, membuat catatan balik apa yang telah dia baca itu, dan apa komentar dia, apa pendapat dia. Anak-anak diajari untuk menulis, mengekspresikan apa yang telah dia baca. Saya punya pengalaman sendiri selama sekolah. Saya tidak pernah guru saya dulu meminta saya untuk itu. Karena itu saya mengenai kenapa gerak literasi di Indonesia ini masih sangat terbelakang. Saya kira soal metodologi, soal strategi pembelajaran literasi di Indonesia. Tapi saya mohon gerakan literasi ini tidak hanya kepada siswa, terutama sebetulnya adalah bagaimana meliterasikan guru-guru kita agar dia paham bagaimana cara mengajari membaca kepada para peserta didik ini. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan dasar. Kita masih sangat prihatin sejujurnya, karena dari 68 kita nomor 62 rankingnya untuk kemampuan literasi tahun 2015. Mudah-mudahan tahun nanti 2018 ini sudah ada kemajuan yang nanti akan diumumkan bulan Desember oleh bisa. Saya berharap tidak ada kemajuan. Tetapi kita memang masih harus kerja keras untuk membangun semangat literasi untuk anak-anak kita. Biarlah yang kita mungkin sudah lewat, gitu. Karena kita dulu salah didik untuk cara membaca yang baik, tapi jangan kita wariskan cara membaca yang salah itu kepada generasi kita yang akan datang. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Literasi Sekolah 2019 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kami mohon pada Bapak Menteri untuk mengambil tempat dan kami undang ke atas panggung Bapak PLT Dirjen Libdasra, Bapak Dirjen GTK, dan Bapak Kepala Badan Bahasa untuk mendampingi Bapak Menteri untuk meresmikan acara. Mari siap-siap, kita untuk mundur bersama. 3, 2, 1.